Sebenarnya ini saya sudah sampai kepada kesimpulan bahwa sebenarnya prakondisi untuk Indonesia bubar itu ya untuk Indonesia, karena selalu saya mengatakan Indonesia jatuh tapi Indonesia bubar, prakondisi itu sudah tercipta itu, jadi tinggal sedikit pemicunya. Nah mungkin pemicunya nanti ini berupa ada pembangkangan politik yang tidak terkendali ya, yang sangat mungkin dilakukan oleh satu generasi ya kita tidak duga, yaitu Gen Z. Karena saya yakin ya sekarang ini daerah sedang berpikir untuk memisahkan diri dari Indonesia, Pak. Itu menyangkut sudah berbicara tentang konflik vertikal itu. Konflik horizontal juga seperti itu. Di mana-mana terjadi pembelahan itu anak bangsa itu. Ya, dan terakhir saya dengan mudahnya tuh menghina satu suku, menghina suku lain itu. Dari politik dulu supaya suasananya panas. Silakan Dr. Mulyadi, pengajar dari UI yang benar, bukan utusan dari neraka. Utusan dari neraka itu kalau meminjam istilahnya Dr. Mulyadi, Pak Jokowi tadi yang dia ngomongin sama manusia merdeka Said itu tadi. Baik, terima kasih banyak Bang Hersu. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya saya dipaksa ya, tanda kutip dipaksa untuk berbicara karena sudah ada tema yang dibagikan. Sebenarnya ada yang lain yang saya mau sampaikan, tapi kelihatannya agak tidak berhubungan dengan, agak jauh. Bisa sih sebenarnya dihubung-hubungkan ya. Apa itu? Nggak apa-apa, biar saya yang memutuskan itu ada hubungannya apa enggak. Ada 4 saya diberikan kepada saya. Itu yang pertama menyangkut komunikasi politik. Ya. Yang kedua menyangkut masalah kepahlawanan Soeharto. Yang ketiga menyangkut masalah koalisi. Dan yang keempat masalah check and balances itu. Ya. Oke. Saya kira nggak usah tidak apa-apa ya. Komunikasi politiknya kitain Pak Harto, nanti mungkin kita nggak terlalu relevan untuk bicarain di sini ya. Nanti kita bicarain di topik yang tempat lain lagi ya. Iya, saya kira tapi tidak apa-apa sebenarnya saya singgung itu karena berkaitan. Jadi pertama 10 menit ya. Iya, baik. Pertama-tama sebenarnya ini saya sudah sampai kepada kesimpulan bahwa sebenarnya prakondisi untuk Indonesia bubar itu ya untuk Indonesia, karena selalu saya mengatakan Indonesia jatuh tapi Indonesia bubar, prakondisi itu sudah tercipta itu, jadi tinggal sedikit pemicunya. Nah mungkin pemicunya nanti ini berupa ada pembangkangan politik yang tidak terkendali ya, yang sangat mungkin dilakukan oleh satu generasi ya kita tidak duga, yaitu Gen Z. Karena saya amati itu generasi ini sebenarnya generasi yang tidak sama dengan saya. Kalau saya kelahiran 68 itu dididik untuk terbiasa dengan spekulasi gitu. Sementara Gen Z ini dirancang untuk hidup dengan kepastian. Nah, saya kira berapa jumlah Gen Z di Indonesia itu menghadapi ketidakpastian dan itu kegelisahan luar biasa. Bapak bisa bayangkan seorang mahasiswa yang baru lulus, saya tanya, ya, Anda mau kuliah lanjut S2 atau Anda cari pekerjaan? Apa jawabannya itu? Saya ingin pekerjaan dulu, karena tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya saya sekolah, sementara kemudian saya menganggur. Nah itu dan dia lihat, saya tanya, apa kemungkinan kamu punya peluang untuk bekerja? Nah dari itu jawabannya bahwa pemerintah negara ini tidak mendesain kami untuk bekerja. Jadi negara ini abai terhadap tugasnya untuk menyediakan kami lapangan kerja gitu. Jadi itu, dan saya kira itu ketidakpuasan tidak bisa dibuatkan argumen untuk menghindari itu.
Baik, saya masuk yang pertama menyangkut masalah komunikasi politik ya, karena waktunya sangat sempit. Sebenarnya ada problem besar di negara kita ini yang saya katakan tadi bahwa ada ada indikator prakondisi Indonesia sudah memenuhi syarat untuk bubar. Yang pertama itu kapabilitas responsif tidak ada. Yang kedua, kapabilitas regulatifnya yang sangat buruk. Ya pokoknya seluruh aparat negara itu istilahnya, bahasa saya sederhana itu, dilarang melarang itu. Dilarang melarang. Dilarang melarang. Jadi semuanya melanggar. Dan kalau ada yang menegur, dia bilang dilarang melarang itu. Kayak lagunya Haji Umairama ini. Kayak seperti itu. Jadi kapabilitas regulatifnya rusak. Yang kedua, kapabilitas distributif dan alokatifnya tidak ada. Jadi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan tidak didistribusikan itu. Tidak ada alokasi itu. Jadi kekayaan alam tidak dialokasikan kepada rakyat Indonesia itu. Jadi terakhir saya dengar, enggak apa-apa katanya sumber daya itu dihabisi kalau sepanjang negara itu dapat keuntungan. Nah, ini sebenarnya sangat berbahaya karena misalnya kalau tidak salah data lama yang saya gunakan ya, ada lebih 20.000 desa yang ada di kawasan hutan dan ada di tepi hutan. Artinya apa? Itu ada bencana, jadi 20.000 desa itu sedang menghadapi ancaman bencana struktural. Karena hutan itu sumber daya itu sudah dirusak gitu tadi. Jadi pengertian alokasi dan distributif tidak ada di situ. Kemudian berikutnya adalah kapabilitas simbolik. Saya kira sampai sekarang kita tidak percaya lagi dengan pemerintah. Pemerintah kehilangan kepercayaan. Dia berpidato di mana-mana, apapun dilakukan itu, masyarakat sudah tidak percaya itu. Dan coba kalau kita analogikan negara itu keluarga itu tetap utuh meskipun dia miskin, Pak. Ya, tapi kalau sudah tidak ada lagi kepercayaan, keluarga itu bubar. Itu dan itu di Indonesia terjadi itu. Jadi kapabilitas simboliknya tidak ada. Berikutnya adalah kapabilitas ekstraktifnya tadi, sumber daya manusia. Bisa bayangkan jumlah orang terdidik yang menganggur sangat tinggi di Indonesia itu. Ya, sementara kita selalu mengatakan sumber daya kita lemah. Saya kira semua ahli sudah ada di Indonesia kok, cuma tidak dimanfaatkan dan tidak digunakan, tidak dimaksimalkan. Jadi sumber daya manusia di Indonesia seharusnya mengelola sumber daya alam, dan sumber daya alam itu diubah menjadi sumber daya buatan, kemudian didistribusikan, dialokasikan kepada rakyat seluruh Indonesia untuk makmur, untuk sejahtera, itu tidak ada. Kemudian berikutnya adalah kapabilitas kapabilitas domestik kita tidak yakin bahwa ada stabilitas politik, ada integrasi politik. Jadi integrasi politik vertikal, horizontal itu semua sudah rusak itu. Saya yakin ya sekarang ini daerah sedang berpikir untuk memisahkan diri dari Indonesia, Pak. Itu menyangkut sudah berbicara tentang konflik vertikal itu. Konflik horizontal juga seperti itu. Di mana-mana terjadi pembelahan itu anak bangsa itu. Ya, dan terakhir saya dengan mudahnya itu menghina satu suku, menghina suku lain itu. Dan itu yang saya amati itu sudah sampai ke arah sana. Jadi tidak ada integrasi politik vertikal maupun horizontal itu. Jadi semuanya semu. Dan tidak ada stabilitas politik itu. Kemudian yang terakhir itu yang terakhir itu kapabilitas internasional. Jadi diplomasi kita itu sangat lemah, dia tidak mampu memperjuangkan kepentingan nasional kita itu. Ya itu saya kira nanti pembicara berikutnya bisa memperjelas itu ya. Jadi 7 kapabilitas itu adalah prasyarat untuk Indonesia bubar. Nah karena itu saya berharap kepada pemerintah sekarang. Apa salah satu itu materi saya itu perbaiki komunikasi politiknya. Jadi komunikasi politik itu dalam versi ilmu politik bukan salam-salaman antara aktor politik, Pak. Ya sesama politisi, sesama pejabat itu rangkul-rangkulan.
Tidak ada gunanya rangkul-rangkulan Pak. Lebih baik Anda bermusuhan kalau untuk kebaikan. Tapi kalau Anda bersekongkol, Anda berkomplot, wah itu sangat berbahaya kan. Anda salam-salaman, Anda rangkul-rangkulan, tapi ya berkomplot. Nah itu yang berbahaya itu. Jadi komunikasi politik kita, ya seharusnya kan pemerintah menjelaskan tindakan-tindakan politiknya, keinginan-keinginan politiknya, kebijakan-kebijakan politiknya itu ya kepada masyarakat, kepada publik, ya dengan media tertentu. Nah ini saya sebenarnya mau menyarankan kepada Pak Prabowo itu berhentilah berbicara tanpa teks, ya karena itu berbahaya itu. Hampir semua omongannya tanpa teks itu membuat menggerogoti kekuasaannya sendiri. Yang kedua, ini mungkin karena tidak adanya juru bicaranya itu. Eranya Pak Harto itu ada juru bicara negara. Ya, Seknek itu Pak Bordiono itu saya pernah bicara itu. Kenapa Bapak kalau bicara itu tunduk itu? Dia bilang lah saya kan juru bicara negara Pak. Begitu juga Pak Harmoko saya tanya, kenapa bilang? Ya saya kan juru bicara pemerintah. Jadi clear, sekarang tidak ada juru bicaranya Pak. Dan pejabat kita itu semuanya seenaknya membuat pernyataan menyakiti hati rakyat itu. Di Amerika Serikat Pak, ada pejabat yang mengatakan begini, ya kalau tidak salah itu wali kota Atlanta itu, perempuan yang selalu keluar malam tidak bisa bela diri, kalau diperkosa nikmati saja, itu mundur Pak, ya mundur itu. Kenapa? Karena etika politiknya ada di situ itu, ya. Kemudian ada kalau tidak salah itu semacam Muldokonya Gedung Putih Pak. Kalau saya lupa itu. Dia mau presidennya keluar presidennya sakit, kalau tidak salah masuk rumah sakit, wakil presiden di luar. Dia membuat pernyataan kalimatnya pendek. I am in charge. Tapi publik mengatakan bahwa Anda berkuasa. Luar biasa itu. Ya, Anda bisa mengatakan seperti itu. Nah, di Indonesia banyak pejabat yang mengatakan, ya kalau kamu tidak bisa, Anda pergi aja ke luar negeri itu. Anda keluar aja, kan gila ini pejabat-pejabat seperti ini. Seharusnya dia yang diusir. Saya tahu kayaknya orangnya siapa. Iya, saya tidak menyebut orang sekarang, tapi karena terlalu banyak kasus di Indonesia menghina itu kan. Ya orang tidak bisa beli minyak goreng disuruh macam-macam itu. Daging mahal disuruh makan bekicot itu kan. Ini kan pejabat kurang ajar ini. Ya, dan itu semua menimbulkan ketidakpuasan politik. Itu bentuk komunikasi politik yang buruk itu. Dan dia tidak pernah mendengar respon. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada itu tidak pernah direspon. Masyarakat mengkritik tapi tidak pernah didengar. Diabaikan saja. Itu saya bilang tadi kapabilitas responsifnya. Oke, berikutnya ini Bang Hirsu kan waktu saya sedikit sekali ya. Ya. Iya, terima kasih. Jadi berikutnya adalah ini menyangkut masalah koalisi. Ya koalisi itu sebenarnya mekanisme politik. Ya sistem pemerintahan parlemen di dalam proses pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan representatif minimal. Artinya apa? Kalau di dalam pemilu tidak ada partai pemenang mutlak, maka satu-satunya cara untuk membentuk pemerintahan adalah berkoalisi. Ya kan? Nah, kalau tidak bisa koalisi tidak ada pemerintahan terbentuk. Tapi selalu ada pemerintahan terbentuk karena ada koalisi. Cuma ketika ada koalisi mundur, maka pemerintahan itu bubar. Itu cirinya koalisi itu. Indonesia bukan koalisi, Pak. Indonesia selalu saya sebut persekongkolan jahat. Kumpul kebo. Kenapa? Karena koalisi dimulai sebelum pemilu. Dan itu koalisi bukan untuk membentuk pemerintahan, tapi untuk memenangkan pemilu. Akibatnya adalah partai itu menjadi partai rental, Pak. Partai menjadi partai sewa. Sehingga partai mengabaikan kadernya sendiri. Dan ini sampai kemudian besok terjadi lagi, pemilu yang akan datang, itu memperpanjang penderitaan kita, Pak. Itu sumber bencana itu, koalisi itu. Itu bukan koalisi itu. Dalam versi ilmu politik itu persekongkolan jahat, itu kumpul kebo itu permufakatan jahat, Pak. Hentikan itu. Tidak boleh lagi ada koalisi-koalisi itu. Kenapa? Karena koalisi itu nanti menuntut kompensasi politik.
Jadi semua portofolio itu dibagi itu, kementerian dan lembaga ada semua, sudah dibagi itu, sudah dijatah itu kan. Ini kan salah betul ini nasib negara seperti ini nih. Dari mana mereka belajar itu bahwa ada praktek koalisi seperti itu. Makanya selalu saya mengatakan bahwa negara yang maju itu negara yang prakteknya dituntun oleh teori. Nah di Indonesia dia mengabaikan teori, Pak. Dia mengabaikan pemikiran itu. Jadi anti scholar. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan pendidikan itu untuk menaikkan citranya. Akhirnya apa? Borel jalan pintas, pergi kuliah. Ya ndak kuliah. Panjang gelar ya di mana? Panjang gelarnya 1 meter tapi ndak pernah kuliah. Makanya itu saya usul itu persyaratan itu ndak usah lagi berijazah itu. Ya diganti dengan transkrip nilai itu. Karena seperti kata Bang Rocky itu kan iya ijazah itu hanya tanda pernah kuliah, bukan tanda pernah berpikir itu kan. Nah kalau di kampus orang yang berpikir itu kelihatan di transkrip nilainya, Pak. Nah, saya bilang perlihatkan transkrip nilainya itu, bukan ijazahnya itu. Nah kalau transkrip nilai agak sulit dipalsukan itu, Pak. Ya, kalau ijazah kan ya terlalu banyak dosen yang harus dipalsukan itu. Ya, kalau bikin transkrip nilai itu ya. Itu kalau bicara di Indonesia ya, bicara koalisi tadi memang agak memang salah, dan saya kira ini sumber bencana ini. Karena partai kita kehilangan ideologi, tidak ada lagi partai ideologi, dia berubah menjadi partai rental itu. Tidak ada partai kader itu, semuanya partai rental itu kan. Ya kompensasinya adalah portofolio itu. Makanya ketika Pak Prabowo itu jadi presiden, saya bercanda kepada teman saya, ya tidak usah lagi pergi minta jabatan sama Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak punya lagi kesempatan. Jangankan itu, memecat kabinetnya saja dia ragu-ragu, dia takut. Kenapa? Karena itu ada koalisi tadi. Koalisi itu semacam permufakatan tadi. Ya persekongkolan, dianggap pengkhianat kalau menyimpang dari itu kan. Jadi tidak mungkin itu. Nah implikasinya adalah tidak mungkin mengharapkan pengawasan dari DPR, Pak. Tidak mungkin itu. Karena istana dengan Senayan sudah berkomplot, Pak. Nah kalau Senayan dengan istana sudah berkomplot, maka Cilangkap, ya Trunojoyo, Pejaten, itu adalah hasil nanti. Dia harus ngikut, Pak. Harus ngikut itu. Dan kalau lembaga ini ngikut, Trunojoyo ikut, Cilangkap ikut, Pejaten ikut, ya mampus negara itu, Pak. Jatuh, Pak. Karena semua lokasi ini adalah lokasi negara strategis, Pak. Nah kalau dia diatur oleh politik, diatur oleh persekongkolan istana dengan Senayan, bagi-bagi portofolio tadi, ya kan, sudah tamat. Makanya saya bilang teman itu, besok itu pelantikan kabinet, ya itu semua saya sudah tahu. Tinggal orangnya saya belum tahu. Tapi saya sudah dapat informasi portofolio lembaga kementerian ini, jatahnya partai X, partai Y dan sebagainya itu. Jadi kalau Anda minta jabatan, pergi ke partai itu. Jadi itu kita tidak bisa lagi berharap ada pengawasan itu yang kuat itu, ada kontrol dari DPR itu. Ya padahal sebenarnya check and balances itu sebenarnya konsep sistem politik untuk mencegah terjadi penumpukan kekuasaan itu, konsentrasi kekuasaan. Yang terjadi sekarang adalah konsentrasi kekuasaan di tangan kelompok. Karena itu selalu saya katakan, ya di eranya Jokowi itu paling menguat. 10 tahun itu memproduksi 3 oligarki itu. Tidak ada oligarki negara di dunia kecuali di Indonesia. Sempurna betul. Ada oligarki politik. Ya yang saya sebut badut politik. Ya segelintir orang yang berambisi untuk berkuasa tapi tidak punya kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Itu. Yang kedua itu oligarki ekonomi itu. Segelintir orang yang bernafsu untuk menguasai seluruh sumber daya alam, sumber daya buatan itu. Sampai kampus pun dimasuki itu. Kenapa kampus mau dikuasai, diakuisisi? Karena kampus di situ ada namanya paten, ada hak cipta di situ itu kan, dan intelektual itu. Jadi intelektual kita itu tidak pernah menjadi orang yang tercerahkan itu. Dia selalu menjadi alatnya tadi oligarki ini tadi ini, bandar politik itu. Karena itu jangan heran kemudian terjadi pelacuran intelektual di Indonesia sangat tinggi itu. Dan itu kemudian yang terjadi adalah ya intelektualnya itu menjadi turun ketiga, menjadi oligarki sosial. Segelintir orang
yang apa namanya yang berharap nasib baik dari segi ekonomi dan politik dengan cara antri di depan pintu istana untuk berharap belas kasihan agar diberikan dia kehidupan ekonomi, dan ini terjadi oleh kaum intelektual di Indonesia itu. Ya, saya kira itu Bang Hersu ya. Siap. Yang saya sampaikan ya. Oke, terima kasih. Pak Prabowo harus hentikan itu. Ya. Kalau dia tidak hentikan, artinya Pak Prabowo ya bagian daripada rezim politik yang mempercepat kejatuhan Indonesia itu. Saya tidak berharap itu terjadi, karena itu saya masih berharap Pak Prabowo mendengar suara saya itu. Oke, ya, insya Allah. Terima kasih, yes. Bang. Baik, terima kasih Bung Dr. Mulyadi.